Di tengah penantian berkas perkaranya di Kejaksaan Tinggi DKI, Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan pengusutan perkara fitnah harus dimulai dari pembuktian asli tidaknya ijazah Jokowi. Akankah Kejaksaan mengabulkan permintaan dari kubu Roy itu? Roy Suryo dan Andi Azwan sudah bergabung di Studio Kompas TV kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifa. Terima kasih sudah datang ke Studio Kompas TV kali ini. Bung Andi, ini sudah lebih dari 14 hari. Kalau merujuk dari pasal 138 ayat 2, setelah dikembalikan, penyidik punya waktu 14 hari melakukan penyidikan tambahan dan melimpahkan kembali berkas tersebut. Sampai lama begini Anda nggak naruh curiga nih ada apa? Saya tidak ada rasa curiga. Kita itu percaya betul dengan Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan untuk itu. Kalau kita melihat merujuk pada Undang-Undang ya nomor 8 tahun 1981, karena kan dipakai ini KUHP lama, bukan KUHP baru ya dalam hal ini, karena proses dari penyidikan itu kan 2025, jadi tersangka pun 2025. Jadi artinya itu sesuai dengan kaidah itu. Dan juga kita lihat ya bahwasannya di Undang-Undang nomor 8 tahun 81 itu tentang KUHP itu, di sini kan tidak ada penahanan. Kalau ada penahanan iya, ya 2 kali 30 kan 60 hari itu bisa dihitung gitu loh. Nah ini kan nggak ada penahanan gitu, dan tidak ada yang namanya secara eksplisit itu mengatakan harus dalam 14 hari, tidak ada. Sehingga Anda merasa bahwa ini tidak ada cacat formil? Tidak ada cacat formil, dan banyak sekali ya jurisprudensi itu ada banyak gitu, bolak-balik P19 balik lagi, P19 balik lagi, itu banyak. Tapi kalau saya, menurut keyakinan saya ya, ini dengan begitu seriusnya pihak Kejaksaan untuk meneliti apa yang dikatakan Kepala Humas dari Kejaksaan itu ya, Pak Dharma tadi, ini saya punya feeling itu ya, mungkin insya Allah itu minggu depan sudah bisa turun P21 itu. Oke, udah ada keyakinan P21 minggu depan terus nggak ada cacat formil nih Mas Roy? Ya mungkin kita dengarkan orang yang ngaku-ngaku advokat tapi apokat nih. Ya harus diingat Andi Azwan tuh nulis di kanalnya dia tuh dia selaku apokat. Kalau ngaku-ngaku apokat gini ya, itu bisa kena undang-undang tentang advokat dia. Tapi saking malunya dihapus ini udah. Jadi sekali lagi kebohongan ya. Jadi gini, dia tuh nggak punya apa-apa, penilaian apa-apa. Ngeramal salah terus ya. Dari tahun yang lalu itu, dari bulan Agustus tahun yang lalu, ini segera akan disidangkan. Segera akan malah mungkin nanti akan gini. Terus akhir tahun, ini akhir tahun sudah tekan terbit. Terus nanti awal tahun mundur terus akhirnya sampai sekarang enggak. Jadi gini aja lah. Mau pakai KUHP lama, mau KUHP baru, itu semua ada aturannya. Kalau dia nggak bisa baca KUHP, ya jelas dia bukan advokat, dia apokat. Kalau sudah pernah nanya nggak ke Kejati, kenapa lama sekali? Ada apa jawabannya? Jawabannya ya memang belum nyampe waktu itu. Sama persis seperti yang disampaikan tadi, masih dipelajari. Iya betul. Dan, belum. Itu baru dan saya kira itu perlu di cross check lagi ya. Benarkah masih dipelajari itu artinya sudah sampai? Saat itu yang Anda Saat itu tanggal 21 April ya, bahkan sampai tidak hanya ke Kejati Jakarta, sampai ke Kejaksaan Agung waktu itu kita tanyakan berkasnya belum nyampe. Padahal dari Kombes Iman Imanuddin ya di Reskrim Polda Metro waktu itu pertengahan bulan yang lalu. Jadi di sini kita ketawain aja. Kalau memang sudah lambat dan dari ini tuh sudah terlebih dari 84 hari. 86 kalau dihitung, itu kan statementnya Mas Refli kan kemarin. Ya ini harusnya udah gugur gitu loh. Mau dipakai misalnya KUHP lama pun ya sudah jelas, dan nggak bisa lagi dikatakan oh dulu jurisprudensi. Nggak ada yang namanya jurisprudensi, undang-undang terus ditepati. Kalau memang namanya itu mundur-mundur terus ya nggak ada lagi hubungannya dengan ditahan atau nggak ada. Jadi salah gugur nih apokatnya salah nih. Jadi kita lihat, saya katakan dia bilang apokat itu singkatan. Ini loh. Apokat itu aku pendukung orang kesabaran dan akhlaknya tinggi. Ini ada kata pengacara di sini. Ini ada kata pengacara malu dia. Jadi kalau kita bicara substansi, ketahuan malu nih, ketahuan. Bahwasanya yang dikatakan itu ya menurut saya itu adalah hiburan diri untuk dia. Kebohongan. Ya, kalau kita lihat kenapa begitu lama, karena ada yang RJ. Kalau ketika itu komplit, itu lagi itu. ada yang RJ itu harus dikeluarkan dulu semuanya. Ya, Rismon aja yang terakhir itu sudah hampir 2 bulan baru dia mendapatkan SP3 itu. Ya kan? Itu begitu lama. Terus ada juga ada Bang Egy, ada Bang DHL untuk itu. Artinya sebetulnya yang kita perlu kita dengar dan kita perlu kita lihat adalah bagaimana nanti pihak Kejaksaan itu, karena ini kalau dikatakan 17 kemarin
diberikan 17 April ya. Artinya itu plus 14 hari di Kejaksaan untuk dipelajari. Semestinya memang itu tanggal 1 Mei. Sorry, saya potong dulu ya, masalah disinggung masalah apokat itu Anda typo nih berarti. Admin saya itu adalah di Banyumas. Bohong ini, ketahuan lagi bohong. Dan dia bilang memang dari pertama ini pengacara sudah saya katakan. Ini pengacara, itu tulisannya pengacara. Dia lupa untuk itu. Ini pengacara. Tunggu Bang Roy. Kalau dia mengatakan itu, ya memang itu adalah kesalahan. Dan saya itu kesalahan saya. Karena memang saya sudah mengingati admin saya. Dihapus lagi nggak ada adminnya. Punya dia itu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang bukan substansi kalau kita bicarakan. Yang kita substansi bicarakan itu adalah bahwasannya ya ini sudah masuk di pengadilan. Kalau plus 14 hari kalau dikatakan oleh Polda Metro Jaya itu tanggal 17 plus 14. Arti tanggal 1 Mei. Karena tanggal 1 Mei itu hari buruh ya, pasti ada sesuatu yang perlulah ya untuk akan diundurkan dulu. Tapi dan saya punya keyakinan harus dipelajari. Gak bisa ngitungnya mulai tanggal 17. Salah ini orang nggak bisa. Kenapa harus dipelajari selama ini gitu? Nah jelas Tival, kan bukan hanya dipelajari. Kan saya katakan tadi, di situ ada yang RJ. Ada yang juga mau minta RJ tapi nggak jadi. Ada itu. Ya. Makanya polisi itu, penyidik Polda Metro Jaya itu dengan adanya undang-undang restoratif justice itu, ya, jadi dia menunggu juga. Kalau nggak ada ya sudah close. Advokatnya salah. Begitu. Apa yang Anda yakini kalau kemudian masih dipelajari? Gini, ini kalkulatornya rusak. Sudah avokat, kalkulatornya rusak. Nggak bisa dihitung dari tanggal 17 Mei. Dihitung itu berkas itu katanya waktu itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. 13 Januari Kejaksaan sudah betul mengembalikan pada tanggal 26 Januari. Itu sebelum 14 hari. Betul Kejaksaan. Habis itu apa? 26 Januari nggak ada berita sama sekali sampai 17 Mei. Itu kan berarti kan sudah konyol. Sampai 17 April. Itu konyol, itu sudah berapa bulan itu. Dari situ Anda mempelajari itu masih sulit begitu? Bukan. Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform. Artinya apa? Harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari. Jadi 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewat. Udah lewatnya udah 2 bulan. Dan baru tanggal 17 April. Itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin. Dan hari ini sampai belum ada. Tapi inilah, cara mengganggunya itu juga macam-macam Mas. Termasuk juga ini. Kita sampaikan. Apalagi itu? Ini CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau diganggu oleh kelompok mereka yang rambut pirang itu. Pitra itu dan kawan-kawan. Katanya 1000 lawyer. Udah ditolak mereka. Jadi padahal ini termasuk ganggu juga ini. Mereka itu mau ganggu gugatan CLS. Jadi upaya dari mereka itu untuk mengganggu upaya kita untuk memugar ijazah ini bukan hanya soal pengadilan pidananya Polda Metro Mas. Tapi ada CLS, ada gugatan di Solo, ada yang lain. Itu yang membuktikan ijazah itu palsu. Kalau enggak gitu, ijazah ini harus dibuktikan palsu dari mana? Dari sidang kami yang ada di Polda. Enggak bisa. Itu sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Persoalannya gini, Anda juga di kesempatan yang sama dalam konferensi itu juga meminta harus ada sidang pembuktian asal ijazah itu. Sementara Anda tidak pernah mengadukan itu ke polisi masalah melaporkan ada upaya pemalsuan seperti ini. Ada pengaduannya kan dari Purnawirawan TNI ya, udah diadukan. Dari yang Solo diadukan. Pak Taufik waktu itu juga mengadukan CLS, tapi waktu itu masih di NU, nggak apa-apa diajukan. Jadi artinya jangan terbatas pada sidang pencemaran dan fitnah. Pencemaran dan fitnah ini tidak akan ketemu, apalagi makin boncos nih. Satu lagi kabar terbaru yang sudah jelas, selain Aida Greenberry yang jelas menunjukkan nama ayahnya itu palsu. Ini bukti terbaru dari Minnesota University. Nama ayahnya itu yang benar adalah Profesor, waktu itu belum Profesor, Ahmad Sumitro pakai U. Gak mungkin ada Susoe kemudian dikatakan oh itu biasa, nggak ada. Paspornya juga pasti Sumitro. Gak mungkin ada paspor ada Su ada O. Jadi artinya skripsi yang salah pasti ijazahnya juga salah dan ijazah itu pasti palsu. Kan itu orang lain yang mengadukan lewat CLS. Kalau Anda pribadi nggak perlu mengadukan. Nggak perlu. Saya mengadukan dengan Dr. Tifa itu di KIP barusan kita daftarkan ya soal ini. Jadi artinya kapan nih persisnya nih? Minggu yang lalu. Ya, nggak apa-apa. Nggak harus saya. Orang lain juga bisa, semua orang berhak, seluruh Indonesia berhak kok mengajukan ijazah palsu ini. Karena ini memang palsu. Bisakah kemudian ada sidang pembuktian ijazah dulu, baru sidang kasus fitnahnya yang dialami Roy dan kawan-kawan ini, Bang? Iya. Jadi kita kan mesti melihat, ya memang alibi mereka ya, mereka mau lepas dari jeratan, tidak mau RJ, tidak mau pra-peradilan, ya itu yang dilakukan celah-celah itu. Jadi mencari betul bagaimana ini permainan bisa panjang. Palsu gimana? Ya, pada dasarnya dulu kan mereka menantang. Ayo kita adu di pengadilan. Ada kok, ayo kita pengadilan.
setelah ini udah mau masuk pengadilan, ya dia udah seperti cacing kepanasan. Gitu. Dugaan Anda ngulur waktu buat apa? Oh dia pasti mengulur waktu untuk itu karena dia tidak punya barang bukti yang sahih untuk itu. Ada jelas ijazahnya palsu. Ketika di pengadilan di sidang itu, ketika hakim menanyakan kepada institusi yang mengeluarkan ijazah itu, yaitu UGM, Bu Rektor, apakah benar ini ijazah adalah dikeluarkan Rektornya saja salah dari Universitas Gadjah Mada. dalam menentukan kalau dikatakan tanggal itu lulusnya Jokowi adalah berapa? betul. Oktober atau November, Mas Tifal. Ini Rektor pendekatannya saja salah. adalah Mana ada buktinya orang adalah lulus 2 kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa. Makanya itu langsung kita katakan bisa. pasti insya Rektor Allah salah, itu komputer Majelis UGM Hakim Lisa juga mengatakan, menyebutkan itu Jokowi itu nggak Roy lulus. Suryo and the gang yang ngulur waktu atau jangan-jangan emang lama di kejaksaan? Memang Jadi buktinya begini kan saya Jokowi kembali nggak saya punya ijazah katakan asli. dengan hal ini artinya pihak penyidik kejaksaan memang harus hati-hati ya untuk karena ini atensi publik yang luar biasa. Pertanyaan orang Satu. marah saja. Dan yang kedua yang saya katakan tadi RJ itu dikedepankan dalam undang-undang yang baru berlaku. Nggak bisa RJ kok nyuplai orang. 26 itu. Yang dicabut itu Nah itulah SPK-nya. makanya Rismon Ini itu ngaco. mengambil kesempatan itu untuk RJ. Ya. Karena dia paham tanggal 15 Desember itu dia Itu lihat juga- secara detail. itu juga peneliti ternyata itu abal-abal. benar. Oke. Ada Respon sendiri ijazahnya, ijazahnya palsu. asli, Orang palsu ada sama watermarknya, palsu ada sekolam deh embosnya. pokoknya. Kemudian diamini pula waktu di TV Ya, sebelah palsu. oleh yang katanya topi merah ada watermarknya. Sedangkan dia mengatakan Nggak bisa. 99,9% tidak Palsu. ada yang Nggak namanya ada watermark. memang. Tapi ya Palsu dah. yang dikatakan loh dia adalah ahli menurut dia yang saya tahu belajarnya itu dari YouTube hanya secuil ilmunya. Dia katakan Kayak gini kok, berdasarkan Pak Iza asli. dari Palsu. rumus yang dilakukan oleh Rismon itu dia lakukan challenge, dia menemukan watermark itu. Poinnya Anda Poinnya artinya dia itu adalah omong kosong. Dan Anda Ini berharap Roy avokat juga nggak ambil punya- RJ juga? Ya, Oh, lebih baik. Ini Dia avokat- tidak akan dapat RJ. Avokat gak punya legal Narapidana, standing. Mau mantan ngomong apa narapidana. Kok dia? bisa? Mau ngomong apa Udah dia? nggak Gini bisa. ya. Yang jelas dia tidak mempunyai kesempatan. Dian mendapat Sandi itu. saja. Dan Nggak Pak perlu Jokowi memang. tidak akan memberikan RJ. Ngapain Oke. juga minta maaf? Tapi Anda mau RJ juga nggak? Sama sekali nggak. Ngapain juga apa RJ ya? Dia yang harus minta maaf. Jokowi harus minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Dan lagi nih, Dian Sandi saya mengatakan filenya itu hanya 76 kilobit. Baca ini ya. 76 kilobit itu nggak mungkin keluar watermark. 76 Bagaimana tidak kilobit. watermark? Ya, nggak bisa. Anda punya Nggak yang bisa. namanya Parah, yang diagung-agungkan parah. akan Itu nggak pengganti bisa. Rismon. Jadi ini malah ada- justru mengatakan Nggak, ada salah watermark. dengar, salah dengar. Ya, Itu rusak, ada bukan watermark. Ketika Aduh. saya challenge Dah, ada gadget pokoknya yang namanya- Gadget Adam itu namanya sudah menjelaskan avokat palsu bahwasanya Nih loh, kena ijazahnya itu undang-undang avokat adalah dia. asli. Takut ya, dia kena karena undang-undang ada avokat. Ya, empat, ada palsu ada dia. 4 Andi ijazah Aswan, berbanding yang kita bohong lakukan lagi. 84, Ya, 85, ya. 86. Ternyata ada Gatot Oke, Adam dan tunggu. Saya harus watermark. pastikan dulu karena Ya. ini kasus Anda kan belum jelas nih bakal di peradilannya kayak gimana. Iya. Nggak mau ngambil RJ aja. Ngapain ambil RJ? Bahkan kasus mau ditunggu apa? Sampai kita kan lama nggak diskusi karena ada perang Iran. Sampai Iran selesai aja nggak mungkin. Apalagi Ya, ini. sebelum Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, ya itu nggak akan selesai. Dan ijazah aslinya nggak ada. Satu lagi orang yang di Solo yang menggugat, ya itu juga Pak Sigit. Namanya apa? Tolong, saya percaya ijazahnya asli, tapi tunjukkan. Pak Yusuf Kalla percaya juga ijazahnya katanya asli. Tunjukkan. Nah selama Jokowi nggak berani tunjukkan ijazah asli, palsu. Dan gini Pak. Mau kalau itu asli, nggak perlu bukti 709 bukti. Oke. Buktinya tuh satu aja, ijazah asli mana? Nah, nggak ada. Jadi apakah itu ijazah orang asli itu akan ditunjukkan Nggak Pak pernah Jokowi ada. kalau Ya. kemudian masuk ke peradilan nanti? Nggak pernah ada. Pak Jokowi berkali-kali mengucapkan itu. Di Bohong. Tapi ini semua tim media. sebelah nggak yakin nih bakal Oh, ditunjukkan. memang dia takut untuk ditunjukkan. Memang bohong. Itu makanya dia bilang Memang bohong. selalu menciptakan framing. Ya, Pak Jokowi tidak akan berani menunjukkan, tidak akan berani Kalau kita masuk kan punya persidangan. legal standing. Padahal Orang kalau kita nggak punya ingat legal tahun yang standing, lalu dia ngaku-ngaku mengatakan advokat aja udah saya kayak gini. antang Pak Jokowi masuk di pengadilan. Ketika Pak Jokowi ya melaporkan dan tunggu siap aja. masuk pengadilan, Pengadilan dia itu. langsung berubah skenario. Jokowi itu nggak pernah sekalipun datang bikin di buku sidang. untuk itu. Sudah ada 8 Tapi sidang, kan kita hampir lihat 10 sidang. dalam Nggak buku pernah hadir. itu Jokowi Rismon pengecut. lah yang tahu betul Pengecut mengenai dia. namanya Nggak data pernah hadir di forensik. sidang. Sekarang Gimana? buku itu udah buku sampah Enak, karena
Rismon sudah keluar dari situ. Rismon Karena lagi. dia adalah Rismon yang tuh utama bohong. sebagai penyelidik Rismon tuh ijazahnya palsu. peneliti untuk pada saat itu. Aduh, Terlepas Rismon tuh dari ijazahnya ijazah palsu. dia ya. Sudah ada yang juga jelas apa yang gugatan dilakukan dari itu TNI. 49 halaman yang dibuat Aduh, palsu. itu hanyalah Apalagi- cerita pendek apalagi saja. Tifa. Andi Ada keyakinan bahwa ijazah itu akan ditunjukkan, Mas. Bohong. Orang ini sudah berkali-kali bohong. SMK bohong, ijazah bohong. Bagaimana apa-apun bohong? Anda ketakutan. Udah Kita bohong lihat semua. kok. Pak Jadi Jokowi sudah artinya mengatakan apa? Bohong. diminta Tidak oleh bohong, ya. Pak Hakim Iya, jadi bohong. hadir untuk membahas Jokowi itu dikeluarkan. diminta berkali-kali nggak pernah. Tidak ada. Sudah 8 kali. Ijazah sidang. itu sudah Nggak jadi pernah barang hadir. bukti Nggak yang tidak bisa akan Yang diambil. jelas Barang ijazahnya bukti palsu. pembuktian nanti di pengadilan Kalau nggak palsu, yang sudah nggak ada sampai Pak Yusuf di Kala Polda minta Metro Jaya. ijazah. Udah Termasuk deh, dari ini orang udah bohong, 709 avokat, halaman. ngaku pengacara, Ya, jadi nggak punya tunggu legal saja. standing, ya. Insya Allah minggu depan Nggak usah P21. dikatakan, Oke. dia. Seyakin apa bahwa ini akan P21? Nggak yakin sama sekali karena nggak mungkin. Dengar kata Pak Ugroseno, kalau ini P21 berarti ada mafia yang ada di sidang Indonesia. Kenapa? Jelas-jelas buktinya tuh nggak nyampe. Jelas-jelas buktinya tuh tidak masuk akal. Oke. Terus RJ itu nggak ada yang dicuplik satu-satu itu dari KUHP mana Adi. RJ itu digugurkan tudingan semua. ada mafia kalau semua bisa P21, Ada. Ya jelas itulah ada. penyesatan lagi. Iya, Kalau enggak, bicara ini kata gitu. Pak Ugroseno udah Itu jelas. kan jalurnya memang Iya. begitu kan. Ada Nggak bisa. tersangka, ya Alah, kan. ini orang nggak ngerti hukum, nggak ngaku avokat, kemudian ngapain? Tahan P21. dulu. Ya Nggak kan usah lah. masuk lagi ke Nggak usah dengerin kejaksaan. lah. Kalau Orang dikatakan bohong. ini kurang, dikembalikan. di apa namanya dipenuhi lah Oke loh, kemungkinan avokat semua. bohong nih loh. Nah, Avokat maka yang terjadi adalah sekarang Avokat Tifa, bosok, ngaku ini kita pengacara. tunggu minggu depan, insya Allah P21. Baik. Avokat brosok, Oke. ngaku pengacara. Bung Andi Azwan, terima kasih. Tunggu tidak akan selesai Mas sebelum Roy Suryo, tunjukkan jasa. terima kasih Ya. sudah berdiskusi bersama kami dan sudah datang ke studio. Dan Makasih, selalu untuk Anda berdua. Jadi satu lagi, Apa? Ah, udah. Pendeknya edukasi. Aku Edukasi. pendukung. Ayo, apa Ya, itu? orang jelas, udah. kesabaran dan akidahnya Nggak jelas. Apa tinggi. itu? Oke, Apa itu kita nggak jelas? selesaikan nanti di luar. Orang bohong. Kita jeda Ya, dulu, kita ya. jeda dulu. Tapi terima kasih sudah Tukang datang bohong nggak ke usah studio dengerin. Kompas TV kali ini. Ya. Berita lainnya usai jeda.